Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Telah selesai kita melaksanakan pembacaan Al-Quran surah Al-Waqi'ah. Mudah-mudahan dengan fadilah surah Al-Waqi'ah yang kita baca, Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita. Allah senantiasa mempermudah segala urusan kita. Allah luaskan rezeki kita dan Allah ringankan segala beban masalah hidup kita, dan juga Allah ringankan penyakit kita sehingga nanti segera sembuh insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang yaitu malam puncak di bulan Ramadan yang kita kenal dengan istilahnya Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam bulan Ramadan ada satu keistimewaan khusus yang Allah berikan untuk kita, umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, yaitu yang kita kenal dengan istilahnya malam Lailatul Qadri. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkannya. Maksudnya menurunkan Al-Quran fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadr. Apa itu? Ya, kenapa disebutkan di dalam Al-Quran inna anzalnahu? Ya, padahal kan nggak ada muta'alliqun kemana tuh? Hu-nya nggak disebutkan dulu. Biasanya kan kalau hu itu disebutkan dulu isimnya apa. Tetapi ini ayat pertama kok disebutkan hu, ya, tanpa ada sebelumnya, kalimat sebelumnya. Sehingga hu-nya ini kembalinya kemana? Ya, dikatakan kenapa nggak dikatakan inna anzalnal qur'ana saja, ya, tetapi inna anzalnahu. Itu karena Allah ingin memuliakan malam Lailatul Qadarnya, sehingga Al-Qur'annya dikatakan, domirnya dikatakan diganti domir hu saja, sehingga yang dibesarkan adalah Lailatul Qadri, karena betapa mulianya malam Lailatul Qadar ini. Ya, Allah ingin menunjukkan betapa dahsyatnya, ya, malam Lailatul Qadri ini. Disebutkan di dalam tafsirnya kenapa dikatakan malam Lailatul Qadar. Ya, Al-Qadar di sini bimakna ad-dayiq, yaitu sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena pada malam itu malaikat banyak yang turun. Sehingga kalau kita bisa lihat, itu bumi, langit, dunia itu semua penuh dengan malaikat lantaran banyaknya malaikat yang turun. Untuk apa malaikat turun? Ya, dikatakan malaikat turun untuk membawa keselamatan, membawa rahmat, ya, mencatat barang siapa saja yang menghidupkan malam-malam tersebut maka dituliskan rahmat, ya, diberikan salam keselamatan oleh para malaikat tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dikatakan, ya, malaikat memberikan salam, ya, sampai nanti terbitnya fajar pada malam tersebut. Ya, kenapa dikatakan, ya, malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan? Dikarenakan, ya, konon ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada para sahabat yang mana menyebutkan tentang seseorang dari Bani Israel, ya, seorang ahli ibadah yang mana beliau, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan.
Wahya thalathu wa thamanuna sanah. Ya dikatakan 83 tahun wa arba'atu ashhar dan 4 bulan. 83 tahun 4 bulan orang itu beribadah tanpa sedikit pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para sahabat takjub. Para sahabat ini kagum akan kesolehan orang tersebut. Ya sehingga turunlah malaikat Jibril ketika itu ya membawakan wahyu bahwasanya ya memberi kabar gembira untuk Nabi Muhammad dan umatnya bahwasanya ada ya satu kemuliaan ya yang mana lebih besar manfaatnya, lebih besar faedahnya, pahalanya daripada ibadahnya orang yang 1000 tahun tersebut, yaitu turunlah ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr dan hingga akhir ayat. Itu juga dikatakan ya di dalam kitab Durratun Nasihin ada ya sebuah hadis ya yang dikatakan dari Ibnu Abbas ya. Hadisnya dari Ibnu Abbas annahu qala ya bahwasanya Ibnu Abbas berkata dzakara Jibril alaihissalam 'inda Nabi 'abdan wa yuqalu lahu Syam'un. Ya dikatakan ketika itu diceritakan Rasulullah menceritakan tentang orang yang tersebut yaitu namanya Syam'un al-Ghazi wa huwa ghazal kufara alfu syahrin, yang mana al-Ghazi ini Syam'un al-Ghazi ini telah ya beribadah memerangi para kaum kufar selama 1000 tahun. Wa kana silahu luhmal jamal wa laisa lahu ghairiha min alatil harbi, yang mana senjatanya itu merupakan tulang rahang dari unta dan dia tidak mempunyai alat lain selain alat tersebut. Wa kullama darabul kufar bihadzal luha qatala ma la yahsa adaduhum, yang mana kalau ketika dia menggunakan alat tersebut maka banyak korban berjatuhan dari golongan kaum kufar yang tidak terhingga jumlahnya. Fa idza atisha yakhruju min mawdi'il asnani ma'un adzabun fayashrabuhu. Ketika dia haus maka keluarlah daripada rahang unta tersebut di antara gigi-giginya ya keluar itu air yang tawar, maka kemudian dia bisa minum dari air tersebut. Wa idza jaa yambitu minhu lahma fayakuluhu, maka ketika dia sedang merasa lapar maka tumbuhlah daging di antara tulang-tulang tersebut sehingga dia bisa memakannya. Fakana ala hadza kullu yaumin hatta madha min umrihi alf syahrin. Ya dan inilah ya keistimewaannya selama 1000 tahun dia melakukan hal tersebut, ya beribadah tersebut, itu rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara kemuliaan orang yang beribadah. Ya, yang namanya Syam'un al-Ghazi. Fa'ajazal kufaru an raddihi, maka ya kaum kufar tidak bisa membalasnya, tidak bisa menandingi orang tersebut. Ya faqalu limra'atihi wa hiya kafiratun, maka dikatakan ya, orang-orang kufar tersebut mengatakan kepada istrinya, kepada wanitanya Syam'un, yang mana wanitanya ini merupakan bukan penyembah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan inna nu'tika amwalan katsiratan in qatalta zaujaka. Kami akan memberikan kamu harta yang banyak sekiranya kamu mau membunuh suamimu. Ya, maka dikatakan qalat ana la aqdiru ala qatlihi. Kata wanitanya, saya enggak akan sanggup membunuh suami saya. Saya enggak akan sanggup membunuh orang tersebut. Qalu nu'tika hablan. Maka orang-orang kufar berkata, kami akan memberikan kamu sebuah tali syadidan fashadda bihi biyadihi wa rijlaihi fi naumihi wa nahnu naqtuluhu. Maka kamu nanti ikat ketika malam dia sedang tidur, ikat tangannya, ikat kakinya, bawa kepada kami yang akan membunuhnya. Fashaddatul mar'ah, maka kemudian diikatkanlah tali itu oleh wanita tersebut fi naumihi, ketika ya Syam'un tertidur. Fastaiqaza, maka ketika bangun, faqala, ya si Syam'un berkata, apa yang dikatakan Syam'un? Man syadani, siapa yang telah mengikat aku? Faqalat ana syadatu
li ajrabaka, aku telah mengikatmu untuk menguji kamu. Fajadhaba yadahu faqata'a al-habla thumma ja'al kufaru bisilsilatin ya fashaddatul mar'ah biha fastaiqaza ya. Ini ceritanya panjang, kalau mau saya ceritain semua hadisnya begitu panjang ya. Kira-kira ini hadisnya masyhur sebagaimana yang kita kenal dengan ceritanya, kalau istilah kitanya Samson, ini Syam'un, ini termasuk ahli ibadah yang dikatakan dia di dalam di dalam hadis dikatakan ya dia merupakan ahli ibadah, yaitu orang soleh. Ada juga yang mengatakan beliau nabi ya. Tentunya ini adalah nabi yang tidak wajib kita imani, tetapi perlu kita ketahui diantaranya adalah itu adalah sebab turunnya asbabun nuzul. Dikatakan surah Al-Qadr yang dikatakan ibadahnya 1000 tahun adalah orang tersebut. Dan dikatakan juga ya kenapa ya di dalam Lailatul Qadar itu terdapat kemuliaan. Ya dikatakan dalam sebuah hadis ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abwabus samawati maftuhatun fil lailatul qadri. Semua pintu-pintu langit ya terbuka pada malam Lailatul Qadar. Ma min 'abdin yusalli fiha illa ja'alallahu ta'ala lahu bikulli takbiratin gharasul syajarati fil jannah. Ya, maka setiap orang yang melakukan takbiratul ihram di dalam salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran baginya satu buah pohon di surga, yang mana pohon itu lausara rakibu fi zilliha mi'ata amin la yaqtauha, yang mana pohon itu kalaupun ada kendaraan yang melewatinya itu 1000 tahun tidak akan melewati bayangannya. Artinya apa? Pohonnya itu begitu besar, begitu lebat, begitu teduh, sampai-sampai 100 tahun jarak perjalanan dengan kendaraan itu tidak mampu melewati bayangan tersebut. Artinya pohon itu begitu teduh, begitu rindang, begitu banyak buahnya. Wa bikulli rak'atin, kata Rasulullah, dan setiap rakaat ya yang didirikan pada malam Lailatul Qadar, baitan ya Allah bangunkan baginya satu buah rumah fil jannati, di surga nanti. Rumahnya ini bukan sembarang rumah, min durratin, yang mana rumahnya itu terbuat dari permata ya, wayakut ya, dan juga batu-batu mulia, wazabarjat walulu, dan juga mutiara, dan juga batu intan permata dan lain sebagainya. Wa bikulli ayatin min qiraatihi fis salati tajan fil jannah. Maka setiap kali kita membaca satu ayat di dalam salat yang kita dirikan pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar kita satu buah mahkota kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa bikulli jalsatin darajatan min darajatil jannah, dan setiap duduknya kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kemuliaan, yaitu ditinggikan derajat kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah banyak sekali sebetulnya keutamaan, keistimewaan pada malam Lailatul Qadar. Makanya itu kita ya sebagai umat Islam, ketika kelak nanti datang Lailatul Qadar, ketika datang akhir-akhir bulan Ramadan, maka kita hendaknya perbanyak ibadah. Jangan kita tidur, jangan kita keenakan lewat saja begitu saja malam Lailatul Qadar ini. Betapa ruginya kita. Sebab apa? Malam ini tidak ada ya di malam-malam yang lain. Ya malam ini hanya ada khusus buat kita ya di malam Lailatul Qadri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ya malam puncak ini? Tidak diberitahu malamnya adalah malam sekian. Kenapa? Supaya hikmahnya adalah kita continue. Ya, kita tidak membeda-bedakan malam-malam tersebut. Mana yang merupakan malam mulia itu, agar kita continue. Itulah hikmah dirahasiakannya. Supaya 10 malam terakhir kita bisa continue istiqomah beribadah dengan giat. Barangkali di antara malam tersebut adalah malam Lailatul Qadri.
para ulama berbeda pendapat tentang penetapan atau kapan terjadinya malam Lailatul Qadar ini. Di antara ulama ada yang mengatakan waqtalafu waqtiha faqala ba'duhum. Sebagian mengatakan innaha kanat fi ahdi Rasulillah thumma rufi'at. Ada yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu hanya ada pada zamannya Rasulullah, kemudian setelah itu diangkat, artinya dihapus, tidak ada malam-malam Lailatul Qadar. Tetapi wa dhahaba amatul masyayikh ila annaha baqiyatun ila yaumil qiyamah. Tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tetap ada di malam-malam Ramadan selanjutnya sampai nanti yaumil qiyamah. Waqtalafu fi tilkal lailah, tetapi ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu malam yang keberapa? Faqala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat awwalul lailati min Ramadan. Ada yang mengatakan malam pertama di bulan Ramadan. Wa qala ba'duhum, sebagian ada yang mengatakan Lailatul Sab'ata Asyar. Ada yang mengatakan malam ke-17 bulan Ramadan. Wa qala al-aktsar, tetapi mayoritas ulama mengatakan fil ashril akhir min Ramadan, yaitu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wattafaqa, dan dia sepakat, berittifaq siapa? Amatus sahaba wal ulama, para sahabat dan ulama bersepakat apa? Ala annaha lailatus sab'i wa ishrina min Ramadan, bahwasanya mayoritas mengatakan Lailatul Qadar itu adanya di malam ke-27 bulan Ramadan. Tetapi ada juga ulama yang khusus merincikan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Dikatakan oleh Imam Sya'rani qaddasallahu sirrahul aziz, setelah berdasarkan pengalamannya beribadah kepada Allah selama 30 tahun. Ini rahasianya. Bisa kita amalkan, bisa juga kita praktekkan nanti. Dikatakan jika bulan Ramadan masuk pada hari Minggu, artinya awal pertama Ramadan jatuhnya hari Minggu, maka malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-29. Dikatakan jika bulan Ramadan masuknya pada hari Senin, maka Lailatul Qadar ada pada malam ke-21 Ramadan. Dan jika Ramadan masuk pada hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya itu jatuh pada malam yang ke-19 Ramadan. Dan jika bulan Ramadan masuknya pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar jatuhnya pada malam ke-25 Ramadan. Adapun jika Ramadan masuk pada hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-17 Ramadan. Dan jika malam Lailatul Qadar masuknya pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuhnya pada malam ke-23 di bulan Ramadan. Ini berdasarkan pengalamannya Al-Imam Sya'rani qaddasallahu sirrahul aziz, dan juga banyak para wali-wali Allah dikatakan juga telah menemukan Lailatul Qadar dengan cara yang sama. Boleh nanti kita lihat Ramadan jatuhnya pada hari apa, kita bandingkan malam-malam tersebut. Yang jelas adalah hikmahnya bahwa kita ketika 10 akhir bulan Ramadan, kita jangan kendor beribadah, jangan kita beda-bedakan, ini malam ganjil kita ibadahnya giat, ini malam genap kita ibadahnya tidak giat. Hikmahnya adalah kita tetap beristiqomah, sehingga kita tahu bedanya. Oh, ternyata malam yang berbeda adalah malam tersebut. Saya biasanya kalau Ramadan itu bersama para teman-teman, biasanya kalau menjelang 10 akhir bulan Ramadan kita i'tikaf. Biasanya di masjid-masjid banyak mengadain i'tikaf, dari mulai tarawih sampai nanti sahur, biasanya disediain sahur di masjid-masjidnya. Itu kita ibadah sebisa mungkin, jangan tidur kita nanti beribadah pada malam tersebut. Nanti kita merasakan ada satu malam yang berbeda, yang mana malamnya itu sangat sejuk, sangat tenang, tidak panas dan juga tidak dingin. Semua beribadah, semua seakan-akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa rahasia kenapa dirahasiakannya malam puncak, agar kita tetap istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, itulah sekiranya yang bisa saya sampaikan. Ya, berhubung waktu kita sudah hampir habis, kiranya bisa bertemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin.